rakyat, menjanjikan sesuatu yang dia tidak tepati. Ini namanya ghashush. Ini adalah golongan yang pertama, pemimpin yang banyak berbuat kezaliman, menyakiti rakyat, menyiksa rakyat, menderitakan rakyat, menyengsarakan rakyat, dan termasuk di dalamnya pemimpin yang menipu rakyat, berjanji tapi tidak ditepati, pemimpin yang membuat rakyat dibohongi. Ini disebut dengan salah satu dari orang yang tidak memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, wa ghalin fid din yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum. Yang kedua yaitu orang yang berlebih-lebihan di dalam agama, sedangkan agama menjadi saksi atau mereka serta berlepas diri menjadi saksi atas mereka serta berlepas diri dari mereka. Saya sengaja baca agar kita semua memahami apa yang disampaikan, baca terjemahannya agar bisa benar-benar satu pembicaraannya. Dan saya memakai buku terjemahan Al-Kabair selama masa pandemi ini, membaca kitab terjemahannya ini. Sedangkan kitab bahasa Arabnya ini, ya. Taib. Di sini disebutkan orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Berlebih-lebihan dalam urusan agama ada dua macam. Yaitu yang pertama, tafrid. Orang yang terlalu berlebih-lebihan menambahkan sesuatu dalam agama, baik itu menambahkan sesuatu yang belum pernah ada di dalam agama Islam dianggap sebagai syariat Islam, ataupun berlebih-lebihan di dalam perihal membatasi sesuatu di dalam beramal ibadah, seperti membatasi waktu dalam beramal ibadah yang belum ada pembatasan waktunya di dalam syariat Islam. Yang kedua, membatasi tempat di dalam beribadah yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan dalilnya secara naqli Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada pembatasan tempat tersebut. Contoh misalkan pembatasan dalam perihal waktu, yaitu mengkhususkan membaca surat tertentu pada waktu tertentu dengan keutamaan tertentu yang belum ada dalil sahih dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Begitu juga membatasi sebuah tempat dalam mengamalkan ibadah tertentu padahal dengan keutamaan tertentu jika diamalkan di tempat tersebut, maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga terlalu berlebih-lebihan dalam perihal membatasi jumlah bilangan zikir misalkan sampai kepada ribuan, ratusan ribu. Ini belum ada contohnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW sebagai dalil yang disandarkan padanya. Begitu juga pembatasan terlalu berlebihan dalam agama, yaitu pembatasan di dalam perihal jenis ibadah yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW terhadap jenis tersebut. Apabila kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, maka bersolawatlah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah yang paling utama solawatnya. Apabila ada orang membawa jenis solawat baru dengan keutamaan baru yang belum ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka ini terlalu berlebih-lebihan di dalam agama.
waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, kemudian sebab. Terlalu berlebih-lebihan dalam beragama dari sisi sebab, mengkhususkan sebuah sebab kematian, kemudian berkumpul-kumpul pada hari kematian pertama, hari kematian kedua, hari kematian yang ketiga, hari kematian yang ke-25, hari kematian yang ke-40, hari kematian yang ke-75, hari kematian yang ke-100, kemudian hari kematian setiap tahunnya yang disebut dengan haulan. Maka ini pengkhususan yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, dan ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ini berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena mengkhususkan sesuatu yang belum ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Mengkhususkan sebab. Yang keenam, mengkhususkan tata cara. Tata cara berdoa, tata cara sholat, tata cara berzikir, tata cara, pengkhususan tata cara yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini berarti termasuk daripada berlebih-lebihan, dan dikhawatirkan berdasarkan hadis ini diancam tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat ya, kita berbicara seperti ini, kita berbicara hukum perbuatan. Adapun person, orang yang berbuat, maka kita tidak mengetahui halnya nanti di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bawa perasaan bahwasanya kita sekarang menuduh orang yang melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, akhirnya benar-benar tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketentuan mendapatkan syafaat atau tidak mendapatkan syafaat itu adalah secara personal seseorang, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan hadis saja dan mencontohkan sebagian kecil, ya, dan tidak memvonis seseorang secara tertentu, tetapi memvonis sebuah perbuatannya. Wallahu a'lam. Kemudian sedangkan din menjadi saksi atas mereka serta berlepas diri dari mereka. Maksudnya adalah agama tidak membenarkan apa yang mereka perbuat. Karena Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun lan yushadda dina illa ghalaba. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Dan contoh berlebih-lebihan di dalam beragama yaitu ifrat, artinya meremehkan hal-hal yang merupakan syariat Islam. Maka ini berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, ini dua orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Dan hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Minimal derajat hadisnya adalah hasan.